kita mulai ya. Itu belum hidup mungkin. Speakernya belum hidup mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan, kita sudah berada di bulan Muharram, bulan yang penuh barakah, termasuk bulan yang Allah muliakan dari 4 bulan, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Semoga hajat-hajat kita pada bulan baru, tahun baru ini Allah ijabah, Allah terima, Allah permudah segala hajat dan maksud. Mana yang punya hutang, lapang rezeki bisa bayar hutang. Yang lagi sakit Allah sembuhkan. Yang mau berangkat ke tanah suci baik umroh baik haji Allah permudah. Dan mudah-mudahan anak keluarga kita menjadi orang-orang yang Allah ridhai, selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu hibzil lisan, bab menjaga mulut, bab tentang menjaga lisan. Jadi lisan ini ujian kita. Allah kasih lisan sebagai fasilitas, Allah juga jadikan lisan ini sebagai ujian. Banyak orang yang beruntung gara-gara lisan ini dan banyak juga orang celaka gara-gara lisan. Lisan kalau bahasa Arab, kalau bahasa kita mulut. Ya, penggunaannya itu istilah kalau pepatah lidah tak bertulang. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu, haddatsana al-faqih Abu Ja'far, haddatsana Abdul Qasim Ahmad bin Muhammad, haddatsana Muhammad bin Salmah, haddatsana Abdul A'la, haddatsana Ya'qub bin Abdillahil Qama, anil Lais an Mujahid an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah. Jadi dia menceritakan datang kepada Rasul seorang laki-laki. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, ausini, tolonglah wasiatkan kepadaku nih, nasihati aku nih. Ya. Engkau berikan nasihat kepadaku. Qala alaika bitaqallah, aku nasihatkan pertama kepadamu, bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau Rasul, kalau orang minta nasihat, itu pertama dimulai bertakwa kepada Allah. Orang minta nasihat sama kita, orang minta petunjuk, pertama diingatkan takwa kepada Allah. Itu kalau amalan Rasul. Jadi tolonglah kasih pendapat kepadaku, gitu. Ausi ini, berilah nasihat kepadaku. Jadi apa nasihatnya? Alaika bitaqwallah, atasmu bertakwa kepada Allah. Fa innaha jami'un
Fa innaha jami'u kulli khairin. Maka yang takwa kepada Allah itu adalah kumpulan dari segala kebaikan. Kalau khutbah, baik hari raya, baik Jumat, itu disuruh ittaqullah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena seluruh kebaikan hidup ini ada pada takwa itu. Dulu pernah kita bahas takwa itu terdiri dari 4 huruf. Ta, qaf, waw. Ada mengatakan ya, ada mengatakan alif. Alif bengkok. Jadi itu bukan ya, tapi alif bengkok. Seperti kayak itik ya, kayak angsa. Kayak angka 2 dibalik. Ta itu tawaduk. Tawaduk itu rendah hati. Rendah hati, nggak sombong. Ya. Tapi tengok tempatnya. Kalau di tempat orang sombong, orang yang meninggikan diri, yang tak pantas untuk merendah sama dia, itu nggak perlu kita rendahkan. Artinya tidak juga kita sombong. Tidak. Orang-orang begitu tuh dicuekkan saja. Karena memang sifat manusia ini suka cari perhatian. Mulai dari lahir sampai mau mati. Lagi hidup udahlah. Dari kecil cari perhatian nangis. Anak kecil supaya diperhatikan mamanya, dibuatnya segala macam gaya. Anak saya itu nomor 6, kalau tak sakit aja caper. Sakit, wah sholat payah, masak payah, main online aja lah. Pesan online, beli ini, beli itu. Nah, beruntung juga sekarang ada online nih. Tapi pusingnya duitnya, online terus. Itu. Kalau dia udah sakit, bahasanya cuma 2. Endon, nenen. Endon, nenen. Rupanya endon itu minta gendong. Umur dia belum sampai 2 tahun. Itu. Endon, nenen. Kalau bergerak mamanya sikit udah tahu aja. Apa bau ketiakku nih? Tanda dia baunya. Anak-anak itu kadang kalau apa gitu. Sholat. Waktu maghrib itu udah mau dekat isya. Begitulah seterusnya. Mengujung aja. Makanya di dalam Islam memang kaum wanita ini diberikan Allah Ta'ala rukhsah. Keringanan karena mengurusi keluarga. Ya, kadang kalau sholat zuhurnya udah mau dekat asar. Kadang sholat asarnya udah mau maghrib. Begitu aja lah, karena banyak urusan. Apatah lagi macam para bunda yang kerja dalam dan luar negeri. Ya. Bunda Al-Amroh ini kan kerja dalam luar negeri. Rumah diurus, pekerjaan di luar ada lagi. Jadi PNS. Belum yang lain lagi. Yang mungkin dia jualan dan lain sebagainya. Kalau yang bekerja dalam negeri enaklah. Semua yang di dalam. Itu pun juga tak habis-habis. Kalau di sini model airnya gimana? Model sumur bor itu juga. Yang sejam sekian gitu. Enggak ya, pribadi. Kalau di Tanjung Tiram itu ada yang kalau masih pinggir-pinggiran itu nunggu air lagi. Kalau udah dapat air kayak dapat berkah. Iya. Karena kalau seperti Tanjung Tiram itu jam 2 nunggunya, jam 2 malam. Iya. Makanya belum lagi ngurus itu. Kalau air nggak ada, cuci numpuk. Kan gitu. Kayak mati mesin aja udah stres kita. Mungkin tetangga kita bisalah. Nah makanya di dalam kitab Kalilah dan Dimna, dunia itu kalau kita dapat 4, amanlah hari itu untuk kita. Ada pakaian, tempat bernaung, makanan dan air. Kalau nggak ada mobil, ya bisa tinggal menghabiskan hari itu tidur aja. Udah lewat, besok ganti hari baru. Nggak pala stres, tapi kalau nggak ada air, ya keinginan kita itu yang menyetreskan kita. Kita belum dapat, kita ingin. Nggak dapat, stres. Tapi kalau hanya untuk mencukupkan hari itu, 4 itu sudah. Pakaian udah ada, tempat bernaung sudah ada, rumah, makanan, dan air. 4 itu. Saya ada baca di dalam kitab dongeng anak-anak namanya Kalilah dan Dimna. Sudah, kita lanjut ya Bunda ya. Jadi, takwa itu. Karena isi takwa itu nyuruh baik, ngelarang buruk. Semua perintah Allah buat, semua larangan Allah tinggalkan. Dan itu perkara yang perlu perjuangan. Coba, Allah ada merintah ghibah nggak? Gosip. Nggak ada yang diperintahkan untuk dijauhi. Ada bahkan.
Jauhi gosip. Sulit. Karena enak gosip itu. Rela berkelahi pun sama orang pun gak apa-apa. Yang penting gosip. Namanya dia bigos, biang gosip. Kalau udah jadi bigos, biang gosip, oh, habis. Satu kampung diceritainnya semua. Nah itu, na'udzubillahi min zalik. Wa alaika bil jihad, dan atasmu dengan jihad. Udah takwa jihad. Jihad itu melaksanakan perintah Allah, berjuang untuk melaksanakan perintah Allah itu jihad. Begitu juga larangan Allah itu berjuang untuk ditinggalkan. Kalau dulu tuh jihad lawan musuh. Ya, nampak jihad. Kalau jihad sekarang mau datang ngaji aja jihad. Ya kan? Jihad gak? Mata ngantuk. Makanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, Bunda, ada 5 tingkatan pahala. Ya, dari amal. Pertama, buat 1, dihitung 1. Itu amalnya. Apa itu? Siapa buat buruk, ditulis 1 buruknya. Ada lagi tingkatan itu, amalan itu, siapa yang hatinya niat baik, dihitung 1. Padahal baru buat niat, belum lakukan lagi. Ada lagi, amalan itu nilainya 10. 1 kamu buat 10. Ada lagi nilainya itu 700. 700. Siapa yang melaksanakan jihad sabilillah. Nah datang ini. Termasuk yang tambahan lagi di situ. Yang keempatnya itu memfasiltaskan, menginfakkan orang untuk jihad. Anak kita sekolahkan. Itu jihad juga itu. Makanya orang tua kalau ngeliakan anak, nyekolahkan anak, kan jihad dia itu. Sampai bulannya mikirin. Iya kan? Jihad. Atau kita kalau nggak ada lagi yang tanggung jawab, ya apa bahasanya? Mungkin ada anak yatim atau orang-orang yang kita tanggung jawabi. Memang aneh rezeki itu. Kalau kita berupaya tanggung jawabi, ada saja titip. Tapi kalau sudah nggak ditanggung jawabi, nggak datang lagi. Kita ngambil orang lah. Ibaratnya ada orang susah. Kita fasilitasi tanggung jawab gitu. Ada itu rezeki. Ada rezeki dia itu. Lewat kita. Kalau kita tanggung jawab. Kalau enggak. Kalau memang udah berat sekali nggak bisa ya kita. Berarti memang Allah Ta'ala sudah membataskan sampai di situ. Dan yang terakhir ada satu amalan yang pahalanya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Apa itu? Puasa. As-saumuli wa ana ajizibi. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Tak tahu kita berapa angkanya. Tapi ingat, belajar perkara agama lebih tinggi daripada ibadah. Makanya orang yang belajar tidur capek lebih baik daripada orang yang tak berilmu, tak belajar, beribadah. Begitu. Kita datang kemari ini, ada orang di rumah puasa di hari ini. Ada orang yang ngaji taklim nih. Masih tinggi bahasa, pahala taklim ini daripada puasa. Oh kalau gitu kami taklim aja. Karena amalan taklim ini berat. Tak banyak yang bisa melakukannya. Karena perjuangan tadi. Kalau puasa kan tinggal tidur aja udah sampai sore udah bangun. Begitu. Dah kita lanjut. Wa fa innahu rahbaniyatul muslimin. Maka sungguhnya jihad itu adalah nilai kerahiban orang-orang Islam. Takwa nilai kerahiban orang Islam, jihad utama. Utama kerahiban. Karena kalau rahib itu kan banyak menahan diri. Nikah enggak, makan-makan yang terlarang enggak. Kalau rahib dalam apa namanya itu? Dalam dunia Kristen gitu ya. Ya. Jadi rahib, pendeta gitu. Jadi kita nih walaupun kita bukan jadi seperti tingkat pendeta gitu, tapi amalan kita seperti itu. Islam enggak, gimana ya? Kalau di dalam agama-agama luar itu, mereka itu hanya orang-orang tertentu yang kuat betul amalannya. Tidak mabuk, tidak zina, tidak apa itu khusus. Kalau kita ini semua kaum muslimin buat begitu. Buat agama ini. Karena ibadah kita itu 1 hari 1 malam 5 kali. Kalau saudara kita sama kemanusiaan, mereka ibadahnya 1 pekan, 1 minggu sekali. Kalau kita tiap hari. Kadangkala kita pun masih bisa kotor. Makanya setiap antara satu sholat dengan sholat yang lain itu akan menghapuskan dan menggugurkan dosa. Seperti orang yang punya sumur di depan rumah atau
sungai yang mengalir jernih. Dan dosanya itu seperti pohon yang banyak daunnya awalnya gugur semua. Kering. Itulah habisnya. Seperti itu. Auqal al-muslim. Atau dia berkata al-muslim bukan muslimin. Wa alaika bizikrillahi ta'ala. Dan atasmu nasihat yang lain lagi adalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Mulut daripada nganggur zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Zikir ringan pahala banyak apa? Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Ada yang nambah wa bihamdihi. Itu nanti di hadapan Allah berat timbangan kita. Ya, berat mizan kita. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, baiknya tambah wa bihamdihi. Itu menurut kitab Tanbihul Ghafilin. Begitu. Zikir itu daripada. Cuman kalau taklim nih apa kami harus zikir juga Ustaz? Dengar ini udah zikir. Nanti kalau semua zikir tiba-tiba zikir, saya ngomong tak dengar jadinya. Bantai semua zikir. Kalau nganggur. Sekarang ini yang ibadah apa kita? Kuping ibadah, telinga, kuping nih, mata ibadah. Ya, nanti nanya kan ibadah juga. Ya, ibadah, duduk ibadah. Bahkan tidur pun di sini pun ibadah. Besok bak bantal, boleh Ustaz? Enggak lah. Kalau bak bantal nanti gawat, enggak ada yang dengar. Karena ini tadi kan panas kita datang. Yang ada rumahnya dekat, alhamdulillah. Kalau yang jauh, maka sebetulnya tiap langkahnya itu dihitung zikir lebih baik lagi karena jihad. Oh kalau begitu Ustaz putar nanti dari entah dari mana. Entah Sukarame entah apa, pokoknya putar dulu baru ke sini. Biar jauh banyak pahalanya. Itu enggak begitu, enggak begitu. Ya biasa-biasa saja. Dah. Udah itu lagi watilawatal Quran. Ya, watilawatil Quran, membaca Quran. Zikir baca Quran termasuk zikir juga. Jadi ada jamaah bertanya. Ini pas saya ngisi di mana lewat Singapore Land sana itu. Jadi dia ngomong gini. Ustadz, aku nih mataku udah tak bisa nengok lagi macam dulu. Kacamata pun cemana ya. Udah susah lah membaca Quran dulu waktu muda aku bisa. Tapi aku mau dapat pahala baca Quran. Macam mana? Kulhu aja bu. Nenek ya. Kulhu aja nek. Kulhu saya baca. Masa itu aja? Iya setiap ayat Quran kan. Satu huruf itu kan ada pahalanya 10. Kulhu kan. Kulhu wallahu ahad kan ayat Quran. Kalau mendengarkan nama membaca kulhu itu beda Ustaz. Kalau menurut ayat Quran. Fa'iza quri'al Quran. Pastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Berarti orang yang pastami'u itu orang yang mencari dengar. Ada orang yang membaca dia cari. Tuh. Pahala yang pertama itu membaca. Utama. Karena dia kan usaha. Kalau yang mendengarkan ini kan upaya mendengar. Bukan terdengarkan, tidak. Kalau yang di masjid tiba-tiba ada orang baca Quran. Saya tidak cerita bab kaset ya. Atau rekaman itu. Ada orang membaca lalu kita terdengar. Itu beda pahalanya dengan mustami'. Mustami' itu cari dengar di mana orang ngaji, begitu. Beda. Jadi kalau kita nih kumpul nih, kan semua kan baca Yasin nih. Nggak ada perlu mendengar, diam, woi, diam, baca nggak perlu. Enggak, tapi ada juga yang nenek-nenek nggak bisa baca Yasin, dia kan harus apa? Mendengarkan atau membaca kulhu. Gitu. Iya, begitu aja. Lebih baik daripada dia ngajak kawannya ngomong. Udah nggak bisa baca. Kulhu nggak dibaca, ajaknya kawan ngomong. Orang baca Yasin dia tak apa katanya. Nah, kalau dia nggak bisa lebih baik diam. Biar dapat rahmat. Kan ayatnya itu. Fa'iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kamu dengar, kamu diam. Bukan kamu dengar, kamu cari dengar, kamu ngomong. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Bagi kalau kita nggak bisa baca Yasin, kulhu nggak bisa. Ya, lebih baik diam saja. Lebih baik diam. Karena yang dibaca itu adalah kalam Allah. Tapi kalau sama-sama baca, nggak perlu ada diam. Kan sama baca. Kalau ayat kan apabila dibacakan. Berarti kita nggak baca. Orang tuh yang baca. Kalau dia baca, kita baca. Dua-duanya boleh ngomong. Seperti itu. Nah kalau dalam taklim kenapa pula Ustadz ngomong kami nggak boleh ngomong gitu. Karena di sini lagi memahami Al-Quran, hadis, kaul ulama, ilmu.
Oh, kalau semua ngomong tiba-tiba stres jadinya, siapa yang mau didengarkan? Begitu. Jadi memang begitu petunjuknya Bunda Al-Amrah. Jadi kalau si yang jamaah tak bisa baca Yasin karena terbatas mata, tak bisa juga dia baca kulhu, ya, maka dia diam. Nah, kalau biasa seorang perempuan, walau dia haid sekalipun adalah amalia tiap hari dia membaca kulhu, maka itu niatkan zikir, bukan baca Quran. Kalau niat dia baca Quran haram, maka lebih baik dia diam ketika datang haid bulanan, ya, darah menstruasi, diam saja, dengar. Ya, pas wirid gini kan dia apalagi haid. Iya, Jadi diam aja. diam saja, diam saja, diam saja dia. Begitu. Kalau zikir dia subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kalam Allah itu lebih baik didengarkan karena ada ayat sendiri. Kecuali kalau dia bisa dia baca kulhu saja, kalau dia tak bisa baca Quran secara nengok gitu kan. Fa innahu nurun. Quran itu akan menjadi cahaya laka bagimu fil ardi, di bumi, wa zikrun laka fis sama, dan sebagai zikir di langit. Jadi Quran itu jadi cahaya. Cahaya apa? Cahaya tanda dia apa namanya itu menyukai kalam Allah. Menyukai kalam Allah. Orang baca Quran sama orang nggak baca Quran itu beda. Kalau dalam pandangan para malaikat dan pandangan orang-orang soleh, gitu. Orang yang rajin baca Quran biasanya lisannya itu lancar gitu. Kalau ngomong dalam bahasa Arab tuh kayak Quran nggak pletot apa, agak payah. Nanti baca usolli fardal isya'i reba'ah, bukan arba'ah, reba'ah tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Onglo, Aulo. Itu. Tapi kalau memang lisan tuh dari dulu sudah seperti itu, udahlah. Hah? Allah. Iya. Kenapa? Udah lidahnya begitu, cuman lagi. Kalau dulu kami latihan tuh dikikis lidah itu. Ya, dikikis. Karena kayak ada lemaknya, apa ada lendirnya. Kayak ada bulu gitu di lidah itu, ada putih-putih. Jadi agak bisa terlatih karena lidah ini kayak otot juga. Dia kan bisa menjelajah ke atas, ke bawah, menjilat pun bisa dia, ya kan? Yang lidah namanya. Makanya biasa bisa dilatih gitu. Udah. Makanya nggak bisa kalah itu silat lidah. Kalau silat apa itu bisa kalah. Pandai bersilat lidah tadi. Gawat itu. Udah itu lagi, wahzin lisanaka. Simpanlah lisanmu. Ya. Illa min khair, kecuali yang elok saja. Kalau yang elok nggak usah diam. Yang bagus ngomong, simpan. Lidah ini ibarat katakan seperti emas. Ya, disimpan. Kalau ditebar-tebar gitu nanti diambil orang. Juga lisan itu pedang, pisau. Kalau salah potong gawat, bisa bahaya. Kalau ini potong-potong tuh ibaratnya mau masak, motong kurban, motong ikan, potonglah, ada manfaat. Ini semua dipotong. Asal ada orang ngomong, ikut motong. Asal ada orang ngomong, ikut motong. Duduk di warung apa, kedai sampah, entah apa omong orang tuh, entah apa omong dia, udah ikut juga motong. Akhirnya salah tanggap orang itu. Pun kalau kita mau masuk cakap orang, minta izin. Kadang-kadang kan gini nih, ada 1-2 orang ngomong. Lalu kita nimbrung, hati-hati. Kalau salah masuk pasti kita jadi masalah. Kayak WA sekarang saja lah, ngechat. Chatting itu, tiba-tiba orang tuh chat dalam grup tuh rame, tiba-tiba awak masuk, tak tahu pangkal ujungnya, masuk pasti dimarahi atau pasti ada masalah. Makanya sering kalau mendahului untuk itu, cerita apa tadi? Gitu. Kalau ngomong gitu juga, boleh ikut nimbrung gitu. Maka orang kalau nggak tahu dimaklumi. Tapi kalau orang tahu, jadi masalah. Nah, contohnya kalau ada kita pergi ke suatu daerah. Kita tak tahu rupanya bahasa itu rupanya salah. Tapi kita kan nggak tahu. Akhirnya dimaafkan. Tapi kalau kita seakan-akan seperti tahu, marah orang tuh. Kau maki kau kan gitu. Wallahu a'lam. Wahzin lisanaka illa min khair.
Jagalah lidahmu, simpanlah lisanmu kecuali pada yang baik. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau bizalika takhlibus syaitana, engkau mengalahkan setan. Rupanya lisan ini adalah senjata setan untuk mengalahkan kita. Kalau kita simpan, senjatanya hilang. Ya, dia mau mengalahkan kita itu lewat lisan. Kadang-kala kan makin banyak omong, makin banyak yang harus dibuktikan. Coba tengok abang di rumah. Waktu dulu pas mau petunangan atau menikah. Janjinya banyak nggak? Kalau janjinya banyak, pertanggung jawabannya banyak. Jaminlah dik, nikah sama aku nanti ku bangunlah kamu rumah begini begitu. Berangkat ke tanah suci apa. Pokoknya kau bahagialah sama aku. Rupanya udah berumah tangga 10 tahun tak pernah bahagia bang. Bohong janji abang, dusta. Kan gitu. Nah itu. Itu yang sarang-sarang tuh. Kalau dulu tuh peduli kali ya. Asal udah ajak deh kau. Udah jumpa dia ada orang tua kita kan lain-lain lah zamannya. Jadi ini perlunya menjaga lisan. Karena lisan itu adalah senjata syaitan. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, makna qauli alaikas salat wassalam, alaika bittaqallah fataqwallahi ay yajtanibu amma nahahullahu anhu. Bertakwa kepada Allah itu maka fatakwillaha, maka engkau bertakwa kepada Allah, menjauhi apa yang Allah larang. Wa ya'malu bima amarallah ta'ala bihi, dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Fa idza fa'ala zalika, maka apabila dia memperbuat demikian, faqad jama'a jami'il khair, maka sungguh dia telah mengumpulkan jami'al khair, akan seluruh kebaikan. Wa qaulu alaihi salatu wassalam, makna qauli alaihi salatu wassalam ya, berarti yang tadi alaihi salatu wassalam. Wa qaulu alaihi salatu wassalam wakhzin lisanaka, yakni ihfaz lisanaka illa min khair, artinya jaga lidahmu, yakni kul khairan hatta taghnama, sehingga kau berkata yang baik hingga engkau beruntung. Auskut hatta taslima, atau engkau diam sehingga engkau selamat. Jadi gini, kalau ngomong yang baik itu datang beruntung. Kalau ngomong yang buruk itu lebih baik diam. Itu akan mendatangkan kebahagiaan juga. Makanya ada istilah bahasa petua kampung kita, mungkin diambil dari hadis juga. Diam adalah emas, bicara adalah perak. Kalau diam itu kita nggak ngomong, maka kita akan selamat gitu. Selamat. Fa inna salamata fi sukut, maka sungguhnya keselamatan itu dalam diam. Kenapa orang kadangkala ada orang bermasalah gitu kan, nggak ngadu, nggak apa dia, nggak ikut nimbrung supaya selamat. Yang sekarang kan kayak gitu. Ada orang apa gitu, tabrakan apa dan sebagainya, minta kesaksian gitu. Memang kalau dalam aturan hukum salah itu. Salah. Kan kita harus nolong. Tapi kadangkala banyak bisa terjebak kita. Kita memberikan kesaksian, kok yang ditolong ini tadi ngerti. Kalau tidak kita terjebak terus, dipanggil, nggak kerja, dan sebagainya, macam-macam lah. Begitu. Udah itu lagi di sini dikatakan, wa'lam annal insana la yaghlibu syaitan, ketahuilah bahwa manusia tidak la yaghlibu syaitanu, tidak bisa setan mengalahkan dia illa bisukut, kecuali dengan diam. Jadi untuk mengalahkan setan itu diam. Ya, untuk mengalahkan setan itu diam. Payambaghi lil muslim, maka sepatutnya bagi orang Islam, ayyakuna hafizun li lisanih, dia menjaga lisannya. Hatta yakuna fi harzin minasyaitan, sehingga terkalahkan dari setan. Wa yasturullahu alaihi auratah, Allah tutupkan aurat dia. Apatah lagi gimana ya, zaman sekarang nih memang manusia nggak ngomong, tapi sering membuat status di Facebook. Itu sebetulnya ngomong dengan tulisan. Orang nengok status Facebook ini kan pro kontra.
Memang tak ngomong sekarang, tapi status Facebooknya itu kan jadi istilah bahasa apa itu kan chat. Chat itu obrolan. Chatting apa. Maka memang baiknya kalau bisa isi status itu yang bagus-bagus saja. Yang merepet-repet. Merepet sama tetangga masuk status. Tangga kurang asam. Sapu tangan. Kurang ini, kurang wah semua. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau bisa statusnya itu isinya kajian, nasihat, ya yang baik-baik. Kan gitu. Oh, statusnya isinya makanan Ustadz, semua isi makan, jual makanan dia. Oh, mungkin jualan dia. Oh, statusnya makan terus. Orang tuh yang nengok Facebook nggak ada duit, ngiler ya. Wah, itu kacau juga itu. Iya, kacau itu. Enak nggak usah punya Facebook Ustadz, aman lagi. Iya. Tapi jalan dosa bisa dari jalan yang lain. Iya. Tapi juga bisa jadi jalan pahala. Kayak sekarang. Dulu saya waktu belum pasang WA, heboh jamaah. WA-nya Ustadz. Dalam zaman itu saya nggak tahu WA itu rupanya singkatan WhatsApp. Sekarang kan WA. Apa WA? Rupanya setelah pelajari, rupanya ada aplikasi. Nah, setelah dapat saya pasang. Karena orang lebih simpel lagi ngubungi di WA. Simple. Karena kan nih, kalau nelpon, dia gimana ya? Kalau nggak terjawab, kan nggak bisa ninggalkan pesan suara. Kalau telepon biasa. Ada sih, tapi bayar lain hukumnya. Cuman kalau WA ini mudah, nampak agak lebih simpel, lebih banyak kemudahannya. Udah itu lagi di sini dikatakan qala haddatsana Abul Hasan Ahmad bin Hamdan haddatsana Al-Husain bin Ali At-Tusi haddatsana Muhammad bin Hisan haddatsana Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi an Mughirah anil Mughirah bin Muslim an Hisam an Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man latama abadahu kana kifaratuhu ataqahu. Barang siapa yang dia menyiksa hambanya ini, latama nih menyiksa kalau tak salah saya ini, maka kifaratnya dia memerdekakannya. Waman malaka lisanah, barang siapa dia memiliki lisan, satarallahu alaihi auratah, Allah Ta'ala akan menutup auratnya. Waman kazama ghizahu, barang siapa yang menahan marahnya, waqahullahu ta'ala azabah, maka Allah Ta'ala akan melindungi dia daripada siksanya. Wa mani tazara ila rabbihi qablallahi ma'ziratuhu. Dan barang siapa yang pandai dia mencari uzur kepada Tuhannya, artinya dia sudah mempersiapkan dirinya sebelum keuzuran yang datang, maksudnya nanti di hari kiamat. Jadi ini semua berhubungan dengan masalah perkataan. Qala haddatsana Muhammad Al-Fadil haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Yazid bin Zari' an Yunus anil Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, standarnya adalah memuliakan tetangga. Wal yukrim dhaifah, memuliakan tamunya. Wal yakul khairan aw liyaskut, atau dan dia berkata yang baik atau dia diam. Jadi standar orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian itu adalah 3. Tetangga dimuliakan walaupun dia Nasrani, tamu dimuliakan asal datang, dan terakhir adalah berkata baik kalau tidak diam. Tuh. Jadi iman itu ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, dan qadha serta qadar. Yang 4 nggak dimasukkan. Yang 2 beriman kepada Allah dan hari kemudian, tandanya nampak dari bagaimana dia memuliakan tetangga, bagaimana dia memuliakan tamu, dan bagaimana dia berkata. Seperti itu. Jadi kalau ada rumah tak mau tamu datang padanya, itu berarti rumah itu kurang berkah. Kurang berkah. Sekarang ini gimana ya? Memang karena kesibukan gitu. Makanya dibuatlah begini nih, taklim nih. Datang kita ke rumah sahabat-sahabat kita supaya bertamu. Berarti itu kan membawa nggak Ustadz manggil orang gitu? Enggak.
Enggak, itu ibadah. Mempermudah ibadah, jadi dibuat persatuan. Dibuat persatuan. Seperti itu. Sekiranya dari pemaparan saya tentang ini, kalau ada yang mau Bunda tanyakan, dipersilakan. Makasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.